Ini aku tuh punya 3 cerita. Yang pertama itu cerita aku pas aku kayaknya masih sekitar SMP, dan kejadiannya itu ada di rumah sakit. Jadi pas itu malam hari aku sama omku itu lagi jadi yang jagain kakungku yang lagi rawat inap tuh. Terus sebenarnya aku ini udah mulai ngerasa gak nyaman dari semenjak pas maghrib. Aku itu pakai kamar mandi kan yang ada di kamar tuh, karena dan biasanya di kamar mandi itu kan ada ventilasi yang kotak bolong kecil tuh di atas. Nah di situ aku sebenarnya udah ngerasa gak nyaman karena rasanya aku itu kayak ada yang ngeliatin gitu dari situ. Bahkan karena senggak nyaman itu, aku ini sampai liatin balik tuh. Jadi aku tuh sambil jongkok tuh ngeliatin ventilasi itu, karena aku ngerasa kayak dia ngeliatin dari ventilasi itu. Cuman jadi aku tuh ngeliatin itu karena aku takut sebenarnya itu ada orang di situ, karena aku ngerasa kayak ya ada mata gitu dari situ. Karena nggak ada kan, karena nggak ada apa-apa, jadi ya udah aku cuma bisa cepet-cepet aja biar bisa cepet keluar dari kamar mandi. Terus pas maghrib ya udah tuh aman. Terus sekitar jam 9 malam aku sendirian di kamar. uh, jadi omku itu lagi keluar buat merokok tuh di smoking area yang letaknya itu emang agak jauh dari kamar inap gitu kan. Terus tiba-tiba pas itu aku lagi iseng aja bukain kulkas yang ada di kamar kan. Dan pas aku buka kulkas itu, aku itu ngerasa ada yang nyoleng bagian punggungku. Otomatis aku langsung noleh dong ke belakang, dan aku melihat sekitar kakungku itu masih tidur. Beliau itu masih tidur, dan ini karena aku nggak terlalu parnoan ya, dan aku nggak terlalu mikirin itu, jadi ya udah biarin aja. Terus lama kakungku bangun tuh dan minta buat dibantu minum obat. Berarti aku harus manggil omku ya, karena aku pas SMP ya aku ngerasa aku harus ngandelin orang dewasa gitu kan. Jadi aku bilang tuh ke kakungku, aku panggil om dulu ya tung gitu. Jadi aku itu manggil kakungku tuh Tatung, dan beliau itu sudah langsung. Oke lanjut, aku manggil omku kan, keluar tuh dari kamar. Terus setelah ketemu ternyata omku bilang mau ngabisin rokoknya dulu sebatang gitu kan. Terus karena aku malas nungguin ya ngapain juga, jadi aku balik lagi ke kamar, mau balik ke kamar. Nah pas di depan kamar itu jadi kan ada pintu kan, ada pintu kamarnya itu ada kaca tapi itu burem. Jadi kalau dari luar itu burem nggak kelihatan ya, cuma kelihatan paling shadownya aja, bayangannya doang gitu. Dan itu tinggi banget, kayak di bagian atas pintu, dan itu benar-benar tinggi. Jadi kalau misalkan ada orang di dalam itu kelihatannya cuma hitam-hitam rambutnya doang lah biasanya. Nah aku lihat tuh dari kaca ada hitam-hitam, ada bayangan hitam. Padahal kan kalau misalnya nggak ada apa-apa ya udah nggak kelihatan apa-apa, cuma ya burung aja gitu kacanya. Karena aku lihat ada hitam itu, jadi aku kira ada dokter atau perawat masuk gitu kan. Jadi pas aku mau buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa, cuma takunya aku yang lagi mungkin nggak tahu tidur, emang tidur terlelap atau lagi cuma tiduran aja ya. Dan aku bingung kan, kayak lah
biasanya tadi aku lihat ada bayangan hitam tapi kok nggak ada ya, terus aku langsung kayak tapi kan kacanya tinggi banget ya gitu kan. Jadi uh, aku keluar lagi nih, aku tutup lagi pintunya, aku lihat dari luar nggak ada itu hitam-hitam. Itu benar-benar yang uh, aku bingung pas itu kayak apa gitu kan. Dan tapi aku lebih ngerasa kesel sih karena nggak jelas banget ya. Ya itu sih, itu cerita pertama. Ada cerita dari aku pas SMP juga, dan ini kejadiannya itu malam hari juga nih. Jadi pas itu aku lagi belajar kan, dan tempat belajarku itu ada di ruang TV. Karena aku lagi belajar, biasanya aku minta buat orang rumah itu TV-nya dimatiin. Dengan berarti ya konsekuensinya pasti orang keluarga, orang rumah itu bakalan masuk kamar atau pada pindah ke ruang tamu. Jadi di ruang TV itu aku sendirian ya. Nah, aku lagi asik-asik belajar, apalagi pas zaman masih kecil gitu kan, masih suka belajar ya. Tiba-tiba set punggung aku sama pipiku itu kerasa banget dicolek, disentuh gitu ya. Di keadaan aku lagi sendirian, rumah suasananya sepi. Di situ aku langsung pengen manggil bapak kan, karena aku sendirian nih. Tapi udah kebanjir apa? Banjir hitam-hitam bayangan gede lewat di samping itu. Terus aku langsung kayak nangis kecil, aku udah nggak bisa lanjut belajar. Tapi itu nangis yang gak ada suaranya gitu loh, karena aku tuh bener-bener yang ketakutan gitu kan. Dan aku tuh kayak cuma bisa pasrah sambil nangis, kayak tadi aku lihat apaan, atau itu halusinasi apa gimana gitu kan, masih tidak percaya dan lagi overthinking gitu. Tiba-tiba bapak aku datang dan kaget kalau aku tuh lagi nangis kecil gitu kan. Gitu sih, itu cuma gitu doang, karena pas itu suasananya mendukung, jadi tambah sedikit mencekam ya guys gitu. Nah, itu tadi ceritanya dari Mbak yang nggak usah disebutkan namanya. Mbak Anu. Ya, Mbak itulah pokoknya. Kita bajunya ganti semua ya. Oh iya. Tiba-tiba. Sama kurang satu ini kemana ini? Panggilan alam. Oh iya, panggilan alam ya. Nah, ceritanya itu tadi kalau direkap semuanya tuh kayak apa, Mbak? Nah, tadi ceritanya itu, jadi si Mbak ini ada dua tempat ceritanya. Jadi satunya di rumah sakit, dan satunya di rumah. Nah, di rumah sakit itu diintip lah kayak bayangan-bayangan, ada yang ngintip terus dicoel punggungnya, ya sama siluet di kaca yang kaca sama kaca yang itu loh, maksudnya pintu ya. Ya, kaca pintu kan kamar rumah sakit kan biasanya nggak bening, tapi kan buram gitu ya. Nah itu kayak ada bayangan, sosok bayangan. Terus tapi pas dibuka ya, baik pas dilihat itu nggak ada yang masuk, nggak ada apa, bukan jam kontrol juga mungkin ya. Nah itu terus kayak di rumah sama bayangan hitam-hitam juga, terus sempat bayangannya gede banget. Terus sampai dia nangis tapi tak bersuara. Iya, nangis tak bersuara. Jadi kayak bayi-bayi itu kalau misalnya lihat penampakan kadang nangis sampai nggak bisa ngeluarin air mata. Bahasa Jawanya tuh masih nangis kecil. Bukan ya? Ya itulah yang jelas lah. Biasanya sampai pucet gitu ya. Iya, sampai biasanya kalau bayi itu sampai nggak ngeluarin air mata itu juga bahaya nangis. Iya. Nah, menurut Mbak Lin nih, kenapa sih kayak Mbak ini kan kayak mungkin awam ya? Iya. Orang-orang awam yang nggak punya, yang nggak bisa ngeliat gitu. Iya. Kenapa ditampakinnya itu mesti sosok hitam? Nggak berbentuk,
nggak tahu itu cewek apa cowok, ini sosok hitam gitu. Apakah sosok itu sama semuanya? Oh enggak, yang di rumah sakit sama yang di rumahnya beda. Oh, beda. Iya beda. Tapi kalau yang di rumahnya itu memang kalau Mbak Lin bisa nggak sih ke triwing yang itu sosoknya itu memang sudah lama di rumah atau gimana? Itu ada yang ikut, yang dari rumah. Si mbaknya Yang itu. iya yang di rumah. Oh. Ada yang ikut, terus dia akhirnya diam di situ. Oh, berarti ngikut dari luar ke bawah ke rumah gitu ceritanya. Oh. Tapi bukan ngikut si mbak ini loh. Oh. Kayaknya mungkin anggota keluarganya Anggota ya. keluarga yang lain. Nah, kebetulan sih menurut info katanya dia udah pindah rumah, tapi masih di perumahan yang sama, masih perumahan yang sama itu. Masih di daerah yang sama ya. Iya. Kayak bentuk rumahnya waktu itu sempat saya minta fotoin, tapi ternyata udah pindah bukan rumah yang waktu itu yang cerita gitu. Oh ya udah. Nah, Ini kan pas kecil ya. pas ya SMP. Tadi kan SMP waktu lagi Senang-senangnya belajar. Oh gitu. Kalau kita pas SMP senang-senangnya apa tuh Mas? Enggak seneng apa-apa, kita senengnya Ke warnet ya? Warnet. Mulai ngerokok ya Mas ya. Pacaran. Iya, Pacaran. Ini kan Iya. ini kalau Mas apa jenengnya? Kalau saya kebenaran kalau pas lagi senang-senang belajar itu pas TK. Oh iya. Nah, pas TK masih senang belajar. Iya. Nah, ini kan ceritanya udah selesai nih, belum ada cerita lagi nih. Terus kita mau bahas apa nih kira-kira? Bahas apa ya kira-kira yang enaknya ya? Nah, kalau dilihat dari cerita orang kan biasanya orang-orang itu banyak yang Kejadian di rumah sakit ya. di rumah sakit itu walaupun orang yang awam pun kadang-kadang juga Tetap merasakan dipaksain atau dilihatin malah atau malah ditampakin secara jelas, tapi ternyata loh itu maaf nih perawatnya sudah nggak ada atau apa ini sudah nggak ada gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Nah dari Banyak cerita. ya dari Mbak Lini sendiri ada cerita nggak tentang pengalaman di rumah sakit? Kejadian di rumah sakit. Oh ada. Apa tuh? Dulu pas COVID ya, kan ibuku pernah dirawat tuh. Terus habis itu kan ditungguin ya. Ya. Terus kebetulan nunggunya kan nggak di ruangan itu ya kan, karena COVID kan, iya. Jadi nunggunya tidur di rumah sakit tapi nunggunya di luar, di salah satu rumah sakit gitu di daerah. Aku nunggunya di ruang tunggu yang buat laborat. Ruang tunggu jam 12-an malam ke atas gitu. Tadinya ada bertiga, di situ ada aku, security, sama ada satu lagi mbak-mbak yang nungguin orang sakit juga. Terus habis itu mbak-mbaknya pergi ternyata. Terus habis itu security-nya nonton TV, udah malam kali, udah ngantuk, TV-nya dimatiin, terus security-nya pergi juga. Jadi tinggal aku sendiri tuh di situ. Kayaknya sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Tiba-tiba suara berisik gitu, kayak pertama itu kayak Geredekan itu. apa sih, kasur yang di itu. Didorong. Iya, bolak-balik gitu. Tapi cuma suara gitu. Nggak ada sosok, nggak ada bendanya. Iya, nggak ada. Jadi cuma suara gitu. Terus habis itu udah selesai. Habis itu selang berapa menit, kayak di belakang kan ada kan tembok tuh. Terus kayak di ruangan sebelahnya tuh kayak besi dibanting-banting gitu loh. Besi dibanting-banting keras banget, pokoknya heboh banget. Aku mikirnya, oh mungkin lagi renovasi ya rumah sakitnya. Benar. Oh iya, ya udahlah. Karena capek banget juga nungguin orang sakit kan. Terus ya udahlah, tidur aja, dipaksa tidur. Terus di situ cerita baru sadar. Iya juga ya, ngapain rumah sakit jam di atas renovasi pagi buta gitu. Di daerah lagi, kalau di kota besar mungkin kemungkinan ada ya yang renovasi 24 jam. Nah ini kan di daerah kan nggak mungkin gitu kan. Iya ini. Dan Mbak Lin sempat menerawang nggak? Gitu? Enggak, karena itu udah capek ya? banget, udah nggak kepikiran. Jadi cuek aja ya jadinya. Iya. Nggak kepikiran takut, nggak kepikiran apa gitu. Nah, Mbak Lin kan bisa melihat nih, bisa menerilik nih. Nah, pernah nggak? Bukan pernah nggak? Sosok apa aja sih yang pernah dilihat di rumah sakit? Di rumah sakit ya, banyak ya.
banyak ya. Rata-rata yang identik rata-rata itu di Rata-rata Setiap rumah sakit. biasanya kayak suster gitu. perawat gitu, Iya. perawat wanita berarti Iya, ya. perawat. ngesot nggak itu? Ada yang enggak, Oh. Oh berarti ada yang iya. ada yang iya, ada yang enggak. Oh, dan perawatnya tuh ngapain? Jalan aja lah? Ada yang atau- cuma berdiri gitu. Oh, Berdiri, ada yang kayak ngeliatin melakukan gitu. melakukan aktivitas kayak selayaknya perawat. Ada cerita temen di rumah sakit kerja, kalau nggak salah ya. Ya gimana ceritanya? Jadi suka telepon gitu, iseng telepon. Si hantunya Iya, ini. iseng telepon minta, pasien ini belum diganti gitu. Oh, Ternyata berarti- enggak gitu, cuma iseng. Berarti masih kayak ke bawah ini pekerjaannya gitu ya. Iya, tapi iseng gitu loh. Nah, itu kok bisa telepon itu gimana Mas John? Nah itu pernah dengar cerita itu malah sosoknya ini bisa WA WA, hantu WA. Oke. ngetik WA. Pakai Android ya. Saya Atau pernah pakai iPhone ini malah. nggak tahu itu. Saya pernah dengar cerita seperti itu. Kalau yang telepon memang umum ya. Yang nggak masuk akal kan WA loh. Iya, kan mengetik ya, harus disentuh baru ada nih hurufnya gitu. Iya. Terus juga yang ojol-ojol kan itu kan biasa kan Oh iya. banyak cerita kan, Iya, dapat ada orderan dari orderan. setan. Yang terakhir itu saya lihat itu di Jogja. Di Jogja. Di Jogja orderan cewek apa ya, Iya. jam pagi, setelah muter-muter habis itu Main kuburan. Main kuburan, iya. Nah itu mungkin ada frekuensi khusus mungkin ya untuk mencapai titik agar si sosok ini bisa melakukan WA ya. Iya, iya. Mas kan Saya herannya order Gojek. Gojek itu loh. Kok tahu ya? Nah, Kok bisa? Oh, saya mau tumpangan nih. Kayak Gojek ah. Nah. Oh, mereka bisa kenal itu. Mbak Lin bisa ini enggak apa namanya? Ini kan hantu futuristik ya. Hantu Gen Z ini berarti. Tembus dimensinya Iya, ya. tembus dimensi ini futuristik berarti. berarti sebenarnya kayak hacker ya itu ya. Iya, benar. Mbak Lin bisa ini enggak apa namanya? Mencari hantu itu yang bisa WA atau yang bisa order gitu. Iya, siapa tahu bisa ketemu ya. Kayaknya itu ke Mas Jun deh yang mencarinya. Ya, maksudnya bisa nemuin nggak? Iya. Siapa tahu bisa kita tarik terus kita Yang tanya-tanya bagian kok mencari. bisa WA punya kuota dari mana gitu. HP-nya dari mana gitu. Siapa tahu bisa ketemu Mas. Siapa tahu ya kan. Kalau nggak tahu ya kalau nggak bisa ya coba di episode selanjutnya. Episode khusus saja nanti. Ya, hantu Hantu futuristik. Futuristik. Nanti kita Gen Z. ya. Iya, berarti next episode kita bahas hantu Ya, hantu futuristik. yang bisa Masuk frekuensi frekuensi telepon. telepon, Nah, bisa WA, Ya. bisa pesen Gojek. Iya. iya. Ada yang udah ada cerita pesan makanan bu, delivery order makanan bu. Coba nanti kita cari lagi. Iya belum ya belum. Biasanya kan tumpangan aja ya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang. Kayaknya gitu. kalau yang food gitu itu mah orang orang ya jahat. orang iseng ya, scam ya itu ya. Iya. Terus minta itu mampir Alfamart buat beli pulsa biasanya. Oh iya. Udah pernah ya mas ya? Pengalaman jadi ojol ya mas? Iya, Oh, iya. cerita itu. Oh iya. Oh iya, pengalaman ojol. Enggak pernah ya? Nggak ada. Ya udah mungkin episode kali ini kita sudahi dulu karena tadi ceritanya sudah diputar di awal Iya. dan kita sudah membahas sedikit Iya, jadi jangan. yang kejadian di rumah sakit dan di rumah itu hantu yang berbeda ya. hantu yang berbeda dan karena nggak ada fotonya jadi dan udah lama banget katanya jadi kita nggak bisa sebenarnya bisa kalau mau dipaksa ya tapi daripada buang-buang waktu mending ya udahlah itu hantu yang berbeda gitu dan lagian orangnya juga udah pindah rumah gitu kan jadi mungkin hantu yang masih ikut atau enggak kita nggak tahu Ya. gitu kan ya udah mungkin gitu aja ya Mas John dan Mbak Lin untuk episode kali ini kita tutup kami dari Anunsara Nusantara pamit. Paham.